Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Syekh selama ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat Sehat-sehat. walafiat. Untuk hari-hariannya, kesibukannya, itu bagaimana, Syekh? Kesibukan. Iya, kesibukan hari-hariannya. Kesibukan saya tetap saya di gunung, di hutan untuk bertapa, tapakur. Oh, merenung, Syekh ya? Tapakur, Iya, maksudnya merenung kan? tafakur Lah, tafakur tuh tujuannya apa? untuk merenungi diri. Berarti ada juga renungan, Syekh ya? Iya, Itu yang saya tunggu-tunggu, Syekh. Tapi renungan ini apa kita mempersiapkan apa bagaimana, Syekh? iya kita untuk mempersiapkan kematian kita. Kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Kalau kita nggak tahu kita jangan jalan kembali kepada Allah, berarti kita tersesat. oh, berarti kalau orang-orang yang kembali itu, ya kan, kan rata-rata kan kembali kepada Allah. Tapi yang tidak yang selain dari situ kembali kepada siapa lagi? Kalau tidak Ya, kalau tersesat itu seperti kalau apa sih? tersesat kita mau jadi hantu. Oh, ya ya ya. Tidak di langit, tidak di bumi. Kita gentayangan. Berarti enggak di ujung, enggak di pangkal gitu ya? Iya, Ngeri juga berarti saya. iya. Alhamdulillah saudara Ijal. Satu lagi sih, kalau ini kita nih berdiam diri nih di gunung, ya kan, berdiam diri di gunung itu apakah kita memperlengkap buat kebutuhan kita sehari-hari supaya kita nggak mundar mandir gitu sih? Apa aja kebutuhan yang saya persiapkan? Itulah gunanya untuk melatih diri tadi. Kita puasa. Kalau makan, insya Allah makanan banyak dari alam. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita puasa. Kalau kita Intinya kita melatih diri, merasakan diri kita sendiri. merasakan diri kita sendiri. Iya, itulah gunanya tapakur. Tapa. Berarti artinya gini saya, berarti saya ini tidak membawa bekalan gitu saya, seperti kopi, seperti beras, Tidak, itu seperti tidak rokok gitu. Tidak perlu. Nggak perlu. Iya. Karena di sana tersedia di alam. Tersedia di alam. Sementara kan saya kan berdiam diri. Contohnya misalnya begini, mungkin begini saya kan. Dari mana datangnya rokok? Dari mana datangnya beras? Kita nggak ngerokok. Oh iya Kita iya. nggak makan beras. Kita makan sayur-sayuran yang ada di gunung. Berarti itu tuh ada jadwal-jadwalnya apa gimana sih? Jangan terlalu dipikirkan masalah itu. Kita hanya pasrah kepada Allah. Kita lapar, kita tahan. Ada makanan, kita makan. Kita bersyukur aja kepada Allah. Itu bisa berapa lama tuh sih? Hah? Bisa berapa lama? Maksudnya 2 minggu. itu sampai malam. Sampai malam. Iya, sampai malam. Malah sampai pagi lagi. Iya. Kadang-kadang saya lagi duduk tidur, bangun lagi, berzikir lagi, tafakur lagi. Itu selama saya di sana tuh saya, ini bukan main-main nih saya. Iya. Kalau cerita saya ini berdiam diri di gunung itu otomatis kan banyak yang dihadapi, ya kan? Baik di sekitar lingkungan di sana kan, apalagi orang-orang yang belum bisa menguasai dirinya. Kita kan sendiri saya. Itu selama saya di sana tuh apa-apa aja yang saya rasakan. Soalnya kan udah tahu sendiri di hutan luas begitu, nggak ada orang, nggak ada apa, hanya
penuh dengan kegelapan. Sementara kita duduk begini, apa yang saya rasakan di sana tuh? Ya, yang pertama saya merasakan diri saya sendiri. Itulah tujuan saya ke sana. Merasakan diri saya, kaki, tangan, mata, kepala, mulut, hidung. Saya merasakan sambil berzikir. Sambil berzikir. Iya, Ya. sambil berpikir juga. Jadi nggak ada tantangan teh. Jadi mulus begitu saja. Apa yang tantangan? Ya, kalau biasanya kalau orang yang Maksud bertafakur, Anda lapar? maksudnya tantangan itu apa ada godaan, apa ada yang mencoba-coba mengganggu bisikan. Namanya kita manusia Siapa otomatis. yang membisikkan? Lah, sementara manusia ini diganggu oleh siapa sih? Ya Kalau nggak ada. Manusia sendiri yang mengganggu. Kayak Anda mengganggu saya nih sekarang. jadi tugasnya iblis itu apa? Iblis. Iblis itu Anda. Yang aslinya. Oh gitu Iya. saya. Anda ngerti sekarang kan? Oh Iya. iya iya iya. Definisi iblis itu hanya di diri manusia yang aslinya. Iya itulah yang saya Kalau ini. yang apa itu cuman hayalan orang. Ada lah iblisnya. Orang-orang lain iblisnya. Berarti Kalau dia berbuat buruk. berarti pas iblis itu ditanya Allah dulu kan katanya saya biarlah ada pekerjaan untuk mengganggu manusia katanya. Oh itu. Jadi itu adalah sesuatu seperti perumpamaan. Oh, berarti ini bukan cerita Iya. sesuai dengan hadis apa Al-Quran gitu deh. Iya, maknanya itu perumpamaan. Jadi iblis itu adalah yang berasal dari diri manusia ini yang bersifat buruk. Itulah iblis. Ya. Oh, Kayak iya. dia sok hebat. Itu iblis tuh. Kayak dia menciptakan minuman memabukkan. Iblis tuh siapa yang menciptakan? Manusia menciptakan. Berarti iblis ini keburukan, berarti Iya, saya ya. perbuatan manusia yang buruk. Sebut iblis Seperti ya. Anda mencuri iblis, Anda salahkan. Orang Saya lain. digoda iblis. Oh Padahal iya Anda iya. yang melatih diri Anda jadi iblis. Jadi begitu. Iya, itulah menurut perenungan saya di gunung. Jadi selama di gunung itu goda-godaan nggak ada yang mengganggu, nggak ada kelancaran aja ya. Seperti ada binatang-binatang yang lain, apa Oh, benar? binatang-binatang ada Apa ada semut, makhluk-makhluk halus? semut, kecoa, makhluk halus. Ya, Halus apa halus? maksudnya makhluk halus ini yang mencoba-coba kita apa mungkin kita diganggu dengan apa dengan ketakutan apa dengan apa gitu. Insya Allah, kalau kita bersama Allah, nggak ada yang begitu-gitu. Anda halusinasi. Oh, yang ada itu ya, halusinasi itu yang ada ya. Anda itu mengatakan halusinasi, gangguan, bisikan. Apa bisik? Siapa yang berbisik? Hah? Yang berbisik itu kata hati Anda. Berarti berarti siapa saja bisa melakukan seperti itu. Bisa, asal kuat dia tahan lapar. Ya, kalau dia udah lapar banget, udah apa, bah, pasti halu itu. Itu Situ bisa ada. menahan lapar sampai berapa hari itu? Kalau saya mah santai orangnya. Kadang-kadang di tas saya itu saya bawa makanan. Lapar saya makan. tapi tapi harus bisa menahan lapar. Iya, Lapar makan berarti kan nggak tahan dong. Hah? Lapar makan berarti kan nggak tahan. Ya kita tahan aja dulu. Nanti kalau kita udah nggak tahan lagi, kita makan. Oh, berarti sekuatnya perut kita aja lah berarti ya. Bukan. Semaunya kita. Seniatnya kita. Seperti puasa nih. Dari fajar sampai matahari. Terbenam. Terbit fajar. Kan ada waktu-waktunya. Oh iya ya, berarti ada waktu-waktu makannya juga saya ya. Iya. Iya, saya juga memang belum begitu paham juga tentang apa namanya bertapa ini. Tapakur. Ya, Jangan Anda bilang tapa. Nanti ya, orang-orang menyalahkan kita. iya benar ya, tapakur ini Ya, memang itu di apa yang paling yang diutamakan itu tuh ingin menemukan jati diri begitu saya. jati diri. Iya. Bukan menemukan jati diri.
Terus? Mempelajari diri. Siapa Mempelajari diri. diri. Oh, mempelajari diri. Anda tidak kena kamera. Sini di kepala Jadi Anda. mempelajari diri ini. Sini deh. Jati kita kemana tuh? Hah? Jati hati itu. Jati hati. Jati hati. Iya, jati hati yang disebut jati itu kan jati hati. Jati. Hati. Jantung hati kali. Anda tidak kalau mengerti. ya kalau jantung hati beda. Kalau jantung itu kan gimana ya? Kalau hati itu kan adanya pohon jati. Ada jati apa yang jati? Jati diri itu identitas diri. Oh, ingin diketahui gitu ya, ingin diketahui. Iya. Jadi sekarang ini sejauh mana Syekh ini mengetahui diri sendiri? Saya mengetahui diri sendiri, ya saya yang tahu. Jadi manfaatnya untuk diri sendiri? Iya, jadi kita bisa mengendalikan amarah, hawa nafsu, mengendalikan namanya, ya itulah. Jadi abis begitu tuh, Syekh ini nggak bisa untuk mengajarkan orang lain atau bagaimana menurunkan sama orang lain gitu, untuk biar bisa bermanfaat kepada orang lain. Ilmunya, ya. Boleh. Bisa kalau begitu Anda ya? mau, boleh. Makanya Anda bertanya yang banyak sama saya. Insya Allah saya akan memberikan penjelasan. Nah, cobalah bertanya apa yang Anda mau tanyakan sama saya. Terus begini sih. Itu kan kita kan bertapakur. Otomatis kita kan bertapakur itu ada berapa minggu, ada berapa bulan gitu saya? Enggak, semaunya kita. Semaunya kita. Nah, kalau kita nggak mau ya kita nggak bertapakur. Itu kan saya kan udah mau. Iya. Bertapakur di situ. Makanya saya tapakur. Nah, itu selama bertapakur itu apa kita tidak mengerjakan yang lain-lain? Mengerjakan apa? Ya, mengerjakan misalnya pekerjaan salat 5 waktu. Sholat lah. Yang wajib. Salatnya di mana? Tapi kita bertapakur. Ya, kita kan sholat dulu, baru bertapa balik. Sambil sholat bertapa balik. Gampang, jangan susah hidup itu. Apa mungkin udah mencangkup semuanya apa gimana sih? Enggak. Sholat 5 waktu tetap. Misalnya kita begini nih, apa begini terus sampai 15 hari, apa 2 minggu? Enggak, itu mah menyiksa diri. Jadi pas waktu salat iya, gitu. Sesantai kita aja. Namanya kita tafakur. Oh, berat. Setelah itu kita kembali lagi bertafakur gitu sih ya? Iya, tafakur itu bukan duduk aja, kita melihat alam sambil merenungi diri. Itu tafakur juga namanya, sambil berzikir itu. Ini setahu saya sih, kalau bertafakur itu sih, kita itu tuh nggak ada kegoyangan sih. Apa yang digoyang? Goyang-goyang begini, nggak ada sih. Sepertinya tafakur itu sih, menenangkan diri, berdiam diri. Itu namanya berdiam diri itu begini, misalnya saya kan. Nah, ini misalnya nih saya. Nggak ada begini-begini. Bagaimana kita fokus kalau begini-begini sih? Gimana menurut saya tuh? Apa mungkin ini tingkat saya ini udah tinggi apa gimana? Kita kan menjati diri kita sendiri. Ngapain kita menyiksa diri duduk lama-lama? Ngapain begitu? Apa tujuannya duduk? Coba duduknya begini. Nah, begini tadi. Betapa ya. Itu apa tujuannya? Jadi itulah untuk merenungan tadi. Apa yang direnungin kalau mata tertutup? Lihat alam. Sekali-sekali tutup mata. Rasakan darah mengalir dalam badan kita. Rasakan kuping kita, bagaimana kita mendengar, hidung, apa-apa yang kita perbuat selama ini, yang buruk, yang benar. Apakah hati kita masih sombong, seperti iblis? Berarti itu yang kita rasakan. Koreksi diri ya teh? Apa sih ya? Koreksi diri ya? Bukan koreksi. Koreksi diri? Bukan. Apa yang mempelajari diri. Iya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ini kan mengkoreksi diri, dan kita itu bagaimana menemukan ya kan jati diri kita yang sesungguhnya, begitu guys. Enggak, kita cuma apa aja, apa namanya itu, maksudnya memperbaiki diri aja. Jawaban saya ini maksudnya yang bisa manfaat untuk saya ini apa yang saya ambil nih? Ya manfaatnya sering-sering lah istilahnya merendahkan diri.
Jangan Oh, sombong. iya benar saya. Mentang-mentang bisa nyanyi misalnya, suara bagus, tapi pas lagu sombong. Oh, enggak juga sih. Jangan. Iya, Insya Allah enggak sih. iya. Karena Iblis itu kan sebenarnya diusir dari dari apa itu surga surga itu kan ceritanya begitu. Diusir dari iblis itu diusir dari surga itu kan karena sombong kepada pada Allah. Karena apa? Dia eh, menolak tunduk kepada Adam. oh, Nah, Adam tuh ada kan? iya sama Adam, makhluk ciptaan Allah, sombong dia. Sementara cuman itu dosanya, ya kan? Oh, kan Adam dengan Sementara manusia kayak Anda ini udah sombong, menipu, mencuri, mengapa? Banyak kali dosanya kan? iya, Ya kan? benar tuh Kalau sih. manusia ini kan. Makan dulu kita sih enggak. Udah lapar juga nih sih. Ah, itulah harus kita mengendalikan nafsu. Tahan. Bagaimana kalau betapakur saya kan? Tahan lapar itu. Tapi kata saya tadi kalau lapar kita makan. Itu nafsu Anda. Bukan perut Oh, Anda yang lapar. Nafsu Anda mau makan. Makanya tahan. Berapa oh menit? begitu saya. Iya. Berarti sangat bermanfaat banget buat saya nih sih. Iya, manusia itulah Kata-kata yang saya ini. makhluk paling paling ngeri. Paling mulia apa paling apa nih? Paling ngeri Lah, dibanding iblis. Nah, dia sombong. Oh iya, mencuri iya, menipu orang iya, sifat-sifatnya. sebenarnya Lebih-lebih iblis. iblis ini wujudnya seperti apa? Wujudnya manusia. Adalah iblisnya. Lah, katanya dia nggak mau tunduk kepada Adam. Otomatis adalah Sombong. yang dilihat. Maksudnya yang nggak mau tunduk nih iblis apa Adam? Ya iblis. Yang iblisnya yang mana? Ya karena ada Adam tadi. Makanya dia tunduk. Iya, Disuruh tunduk karena ada iya, ciptaan iya. Allah. Disuruh Masuk tunduk. akal banget Nggak mau ceritanya. tunduk. Karena nggak mau tunduk, makanya Timbul dia diusir. Sementara manusia, nah itulah bedanya manusia sama iblis tadi. Kalau manusia ini kan mau bertobat, ya kan? Bertobat itu dalam hal dia berjanji kepada Allah tidak melakukan kesalahannya. Sementara iblis nggak mau bertobat, nggak mau dia. Tidak, saya juga, ya Allah, saya paling benar katanya. Nah, makanya dia diusir, nggak mau bertobat. Kalau tapi manusia bertobatnya, itulah tapi tapi iblis ini berarti bisa jadi dikatakan kalau udah begitu kelakuan berarti. kelakuan iblis. Ya, Kelakuan. iya, sombong. Itu kelakuan iblis. Ya, berarti Garis besar. kelakuan ini seperti dia tidak mau tunduk Nggak kena itu kamera, nggak, saudara. iya iya. Kalau dia nggak mau tunduk ini, Kenapa, saudara, mundur-mundur? nggak, Kamera di sini. asal dekat kali muka kita sih. Itu sih. Oh, berarti kelakuan saya Kelakuan iblis ini ya. sombong. Iblis itu. Seperti saya ngobrol sama Anda nih. Cuman Anda nggak mau perhatikan. Kayak anggapan, begitulah. Itu iblis Anda. Oh, Iya, itu iya. berarti saya baru Oke ya, nanti kita lanjut.